الحمد لله الذي أرشدنا إلى طاعته وزجرنا عن معصيته. أشهد أن لا إله إلا الله إقرارا بوحدانيته، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اعترافا بنبوته. والصلاة والسلام على من أرسله الله لإرشاد العباد وعلى آله وصحبه المهتدين إلى سبيل الرشاد. أما بعد، فيا أيها الحاضرون رحمكم الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Selaku hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala, tak henti-hentinya kita bersyukur atas segala bentuk kenikmatan, segala bentuk hidayah yang Allah telah berikan kepada kita semua. Bahkan kalau kita mau menghitung segala nikmat tersebut, maka kita pasti tidak akan bisa menghitungnya. Baik nikmat tersebut kita rasakan kehadirannya secara langsung, ataukah nikmat tersebut yang tidak kita rasakan secara langsung, atau dalam artian kita terkadang abai terhadap nikmat-nikmat tersebut. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teladan kita dalam kehidupan bermasyarakat, kehidupan sosial, dan juga teladan kita dalam berkehidupan kebangsaan dan nasional. Selaku khatib, mengajak kepada hadirin jamaah Jumat sekalian, mari kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam pengertian imtisalu awamirillah, mengerjakan perintah-perintah Allah, wajtinabu nawahihi, dan meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, hari ini kita berada pada bulan Safar dalam penanggalan Hijriah. Juga kita berada pada bulan Agustus pada penanggalan Syamsiah. Tentunya kita selaku warga negara Indonesia, biasanya kita memperingati hari kemerdekaan bangsa kita pada bulan Agustus, tepatnya 17 Agustus. Pada tahun ini negara kita sudah mencapai 80 tahun kemerdekaan. Muncul pertanyaan bagi kita, setelah 80 tahun Indonesia merdeka, apa kontribusi yang telah kita berikan kepada negara kita? Tentunya kemerdekaan yang diraih oleh bangsa kita hari ini 80 tahun sebelumnya, bahkan ratusan tahun sebelumnya, banyak sekali pahlawan yang gugur mengorbankan darah mereka,
mengorbankan keluarga mereka dan mengorbankan harta-harta mereka. Namun kemudian berhasil mendapatkan kemerdekaan bangsa kita pada 80 tahun yang lalu. Selaku warga negara yang baik, tentunya jawaban dari pertanyaan apa kontribusi yang telah kita berikan, maka secara singkat jawabannya ialah kita berkontribusi terhadap negara kita dengan cara menjadi pribadi yang lebih baik pada bidang masing-masing. Mengapa demikian? Karena suatu negara akan terbangun dengan baik jikalau orang-orang yang berada pada negara tersebut patuh terhadap aturan yang ada dan juga maksimal terhadap apa yang mereka kerjakan. Ustadz, kalau misalnya kita patuh terhadap negara, terus kita melaksanakan kegiatan-kegiatan, namun kegiatan-kegiatan tersebut juga tidak bernilai ibadah. Jawabannya ialah suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sabdanya menyebutkan bahwasanya kam min amalin yatasawwaru bi surati a'malid dunya, betapa banyak amal-amal perbuatan yatasawwaru bi surati a'malid dunya, kelihatannya amalan tersebut adalah amalan dunia, wa yasiru bi husnin niyati, akan tetapi amalan tersebut karena baiknya niat yang dilakukan min a'malil akhirah, maka amalan tersebut menjadi bernilai amalan-amalan akhirat. Sebaliknya, wa kam min amalin, betapa banyak amal perbuatan yatasawwaru bi surati a'malil akhirah, bentuknya adalah amal-amal akhirat, summa yasiru min a'malid dunya bisu'in niyah, kemudian amalan akhirat tersebut menjadi bernilai amalan dunia karena niat yang buruk. Artinya, segala sesuatu yang kita lakukan sehari-hari, segala sesuatu yang kita perjuangkan, kalau kita perbaiki niat kita untuk menafkahi keluarga yang ada di rumah, untuk tidak menjadi hina di hadapan manusia dengan mengemis dan meminta-minta, tentunya itu lebih baik. Tentunya apa saja yang kita kerjakan, maka itu kalau diniatkan dengan niat yang baik, maka itu menjadi amal akhirat di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, oleh karena itu, apapun aktivitas kita, apapun pekerjaan kita, kita kerja di kantor, kita menanam padi di ladang, kita menjadi nelayan di laut, kalau kita bekerja dengan sungguh-sungguh, tentunya itu bisa menjadi kontribusi yang besar untuk negara kita. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tentunya perbuatan atau aktivitas yang kita lakukan dengan sungguh-sungguh tersebut harus tetap berada pada koridor agama sesuai tuntunan yang telah diajarkan oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam beraktivitas, kita mengedepankan tanggung jawab dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Kita lakukan dengan penuh integritas, jauh dari perbuatan yang tidak sesuai dengan tuntunan agama Islam, agama kita. Maka dengan melakukan aktivitas dengan sungguh-sungguh, menjadi pribadi yang lebih baik dari hari ke hari, maka itu akan berkontribusi dengan nyata dan besar terhadap bangsa kita dan dalam merawat kemerdekaan negara kesatuan Republik Indonesia ini. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tentunya cinta terhadap negara kesatuan Republik Indonesia
telah digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana beliau cinta terhadap kota kelahirannya Mekah. Di dalam suatu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda terhadap kota Mekah, Nabi berkata kepada kota Mekah, "Ma atyabuki min baladin." Sungguh dirimu kota Mekah adalah negeri yang amat indah. Wa uhibbuki ilayya, dan aku sangat cintai. Walaula anna qaumi akhrajuni minki, sekiranya bukan kaumku yang mengusirku darimu, dari kota Mekah, ma sakantu ghairak, maka aku tidak akan tinggal selain daripada di kota Mekah. Hadis ini mengisyaratkan kepada kita betapa Nabi cinta terhadap negara atau kota kelahirannya. Maka itu isyarat bahwasanya kita cinta terhadap tanah air, kita cinta terhadap Indonesia, melalui kita berkontribusi kepada negara kita dengan menjadi lebih baik. Apapun aktivitas kita, kita menjadi yang terbaik pada bidangnya masing-masing, tentunya tetap berada pada koridor agama Islam sesuai dengan tuntunan dan ajaran agama yang telah Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berikan. Sebagai kesimpulan, marilah kita turut mengambil peran dalam merawat kemerdekaan bangsa kita dengan menjadi pribadi yang lebih baik. Sebagaimana yang kita ketahui, orang yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin adalah orang yang bahagia. Tentunya kita tidak ingin menjadi orang marugi, yaitu orang yang hari ini sama saja dengan hari kemarin. Dan juga kita memohon perlindungan dari golongan orang yang durhaka, orang yang celaka, yaitu orang yang hari ini lebih buruk daripada hari-hari kemarin. Kalau kita tidak menemukan orang baik yang berada di sekeliling kita, maka yakinkan dalam hati kita, kita menjadi orang baik yang berada pada kampung tersebut. Saya ulangi, jikalau kita tidak menemukan orang baik di sekeliling kita, maka yakinkan dalam hati kita, kitalah yang menjadi orang baik tersebut. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita diberikan kesehatan, diberikan kekuatan untuk menjadi lebih baik, hari-hari esok lebih baik daripada hari-hari yang telah kita lewati, sehingga itu semua bisa bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala dan juga bernilai sebagai pengabdian kita terhadap bangsa kita Indonesia tercinta. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Ban waktu bangkit jiwaku